Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldino Galiandra akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya mendapat topik yang berjudul Liburan Idul Fitri dan Tahun Baru diperpendek untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Di sini saya kedapatan topik yang kontra terhadap libur Idul Fitri dan Tahun Baru diperpendek untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, awalnya pemerintah mengeluarkan cuti bersama 2021 dipotong dari 7 hari menjadi 2 hari. Jakarta, pemerintah telah mengetok palu pemotongan cuti bersama tahun 2021 dari 7 hari menjadi 2 hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus corona. Bermula dari usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo mengusulkan libur Hari Raya Idul Fitri Tahun Baru diperpendek. Hal itu bertujuan untuk mencegah COVID-19 saat libur panjang. Beliau berkata, nanti akan kami juga mengusulkan upaya supaya libur Idul Fitri, libur Tahun Baru, nggak ada min atau +5 atau -10 atau +10. Mungkin diperpendek, saya kira, kata Cahyo dalam acara penghargaan pelayanan publik lingkup Polri yang disiarkan di kanal YouTube pemerintahan di PAN RB Selasa tanggal 16 bulan 2 2021. Namun, berita tersebut menuai banyak pertikaian dikarenakan tahun kemarin sudah dilakukan pemotongan yang sama tapi tidak menghasilkan apa-apa. Argumen kontranya, banyak orang yang mengkritik di sosial media, seperti contohnya di Twitter ada @justdead_, cuti bersama dipangkas, mendinglah kalau kantor menerapkan WFH. Lah ini kan gak WFH. Terus yang kedua ada @ica Aisyah, sebagai kaum rebahan agak kesel sih cuti bersama dipotong. Ya Allah, bukannya terhindar dari COVID, tipes iya disuruh kerja mulu. Di situ kata orang-orang. Menurut saya opini tersebut itu bisa dibenarkan karena dari tahun kemarin itu libur sudah dipangkas dan kurang efektif. Karena kalau dilakukan pemotongan hari libur itu bukan masyarakat yang bekerja saja yang terkena dampaknya. Contoh, saat orang mudik ke desanya, itu pasti kayak di perjalanan itu kan dia juga istirahat. Mungkin dia pas mudik itu juga mau rekreasi, itu kan juga buat menambah perekonomian di Indonesia. Jadi kalau saran saya itu lebih baik tetap diadakan tapi melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Semisal kayak di tempat-tempat pariwisata itu bener-bener diterapkan protokol kesehatan ya. Contoh kayak maskernya itu harus dipakai terus social distancingnya harus dijaga. Kalau mau pindah provinsi diharuskan buat syarat-syarat seperti antigen. Terus mungkin kalau buat pesawat itu bisa swab dulu. Karena menurut saya kalau libur itu dipangkas yang kena bukan hanya 1-2 dampak aja, tapi banyak aspek yang terkena dampaknya. Kalau sama saja kalau dipangkas, tapi di dalam kota itu masih banyak anak muda atau rakyat buat nongkrong di situ dan jadi satu kumpul. Mending tetap diadakan, tapi semua kota itu harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, itu argumen dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.